etnik yang meliputi sosial budaya masyarakat yang eksklusif menjadi daya tarik wisatawan domestik ataupun mancanegara ke Pulau Dewata Bali. Ritual agama dan budaya yang syarat, serta simbol-simbol yang mengandung nilai dan tradisi menjadi tujuan untuk memanjakan diri. Dalam 3 dasawarsa terakhir, perkembangan Bali sangat cepat. Miris, akselerasi ini berbanding terbalik dengan kenyamanan masyarakat lokal. Percepatan arus pariwisata menggerakkan investor dari dalam dan luar negeri untuk berlomba-lomba membangun berbagai sarana, seperti hotel, resort, maupun restoran. Bukti nyata diperkuat dengan wilayah Bali Selatan, yaitu Badung yang terpasangi 64% saluran air pada tahun 2010. Tetapi, aliran air yang keluar hanya terbatas dan tak jarang hanya menetes. Akibatnya, banyak masyarakat lokal dan juga pariwisata yang membangun sumur bor. Banyak sumur bor yang ilegal dan juga tidak terdaftar, tentunya hanya untuk kepentingan kontrol dan juga pajak yang tidak perlu dibayar. Selain itu, tanah kapur di Uluwatu juga menjadi problematika di masyarakat. Pemerintah yang cenderung kurang koordinasi dalam tata kelola air menjadikan penyelamatan air menjadi tidak tegas. Air mengalir dari hulu ke hilir, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Namun pada status quo, air hanya hadir kepada mereka yang memiliki modal besar. Warga Badung setiap harinya hanya bisa mengakses air dalam waktu-waktu tertentu. Keterbatasan ini membawa kesulitan warga untuk beraktivitas menggunakan air. Relevansi ini membawa warga Bali, khususnya warga Badung, untuk mulai berbenah dan melepas pangku tangan. Masalah air yang semakin jelas diikuti dengan air yang semakin terbatas menjadi urgensi yang wajib diselesaikan saat ini. Konseptualisasi Trihita Karana dalam pengelolaan air harus digalakkan kembali oleh masyarakat Bali dengan menekankan pada aspek keberlanjutan. Pertama, parahyangan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam upacara keagamaan seperti melasti dan pecaruan, air sering dijadikan simbol sebagai penyucian serta pemurnian. Dengan parahyangan, air yang disebut Tirta di Bali dipuja dan juga dihormati sebagai sumber kehidupan. Kedua, lowongan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia. Pemerintah dan masyarakat Bali wajib bergerak bersama dalam menangani krisis air. Selain tata kelola pemerintah yang harus dibenahi, kognisi warga juga diperlukan dalam penanggulangan krisis air karena kiblat dari climate change. Selain itu, sistem regulasi pengontrolan kebutuhan air juga harus diperketat. Daerah-daerah yang sudah krisis harus diberhentikan skala pembangunannya. Tiga, pelemahan sebagai hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pengambilan air yang berlebihan namun distribusi air yang masuk ke bawah tanah tidak seimbang menjadikan ini bukan hanya masalah pemerintah, namun konsekuensi akselerasi. Rata permukaan rumah di Bali dipasangi semen dan batu sik, yang dimana hal ini dapat menghambat penyerapan air ke dalam tanah. Warga Badung harus bergerak untuk membuat ruang terbuka hijau, yang nantinya akan menjadi sumber imbuh. Persentase kelembapan rata-rata adalah 83% pada tahun 2023 sampai 2020. Curah hujan yang turun di daerah Badung terbilang konstan. Kerikil dan hijau di sekitar sumur imbuhan berfungsi untuk menangkap dan menyaring air yang masuk dalam tanah sehingga air tanah tetap terjaga. Trihita Karana sebagai ajaran yang melekat bagi masyarakat diharapkan dapat mempertahankan syarat budaya dan tradisi Bali secara berkelanjutan. Jaga air, jaga Bali.